Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Pada hari ini kami diizinkan untuk bisa mempresentasikan untuk mengambil take video mengenai SAK entitas privat untuk bab 13 dan 20 di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 11 untuk bab 1 sampai bab 12. Nah, pada hari ini kami akan melanjutkan untuk bab 13 sampai bab 20 juga untuk standar akuntansi keuangan entitas privat. Nah, untuk sebelum itu next izinkan kami juga untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu di mana ada Teguh Fadil Ramadan dan saya sendiri juga Muhammad Aras Al-Faiz dan selanjutnya Fatan Mufaddal. Oke, next. Nah, selanjutnya mengenai bab 13 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya bakal menjelaskan tentang bab 13. Bab ini mencakup pengakuan dan pengukuran persediaan sebagai aset untuk dijual. Dalam proses produksi atau bahan baku dan perlengkapan persediaan diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain terkait. Overhead dialokasikan sesuai kapasitas normal, dan biaya normal serta biaya penjualan dikeluarkan dari persediaan. Metode biaya yang sah ialah FIFO dan rata-rata tertimbang, sedangkan LIFO tidak diperbolehkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat lebih tinggi dari nilai realisasi. Pengungkapan wajib memuat kebijakan akuntansi, jumlah persediaan, alokasi beban, dan jaminan untuk liabilitas jika ada. Selanjutnya ada bab 14, investasi pada entitas asosiasi. Bab ini mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, yaitu entitas dengan pengaruh signifikan, bukan anak atau ventura bersama. Investasi dapat diukur dengan model biaya, metode ekuitas, atau model nilai wajar. Metode biaya berlaku jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal dan dividen diakui sebagai penghasilan. Metode ekuitas menyesuaikan jumlah tercatat dengan bagian investor atau laba rugi asosiasi dan transaksi terkait. Model nilai wajar digunakan jika tersedia dan perubahan nilainya diakui di laba rugi. Pengungkapan meliputi kebijakan, nilai tercatat, penghasilan, dan rincian distribusi hasil investasi. Selanjutnya ada bab 15, investasi pada ventura bersama. Bab ini berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran kepentingan ventura bersama, yaitu pengaturan berbagi pengendalian atas aktivitas ekonomi. Terdapat tipe operasi bersama, aset bersama, dan entitas bersama. Aset dan liabilitas penghasilan serta beban diakui secara proporsional sesuai keterlibatan venturer. Untuk entitas bersama, investasi dapat diukur dengan model biaya, metode ekuitas, atau model nilai wajar. Pengungkapan meliputi nilai investasi, komitmen modal, dan seluk-beluk kepentingan venture. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, untuk selanjutnya itu ada bab 16, properti investasi. Bab 16 ini itu mengatur perlakuan akuntansi atas properti investasi, seperti tanah ataupun bangunan yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan yang tidak digunakan dalam operasi utamanya, melainkan untuk memperoleh pendapatan, kenaikan harga properti, ataupun keduanya. Nah, pada saat pengakuan awal, properti investasi dicatat sebesar biaya perolehan yang mencakup harga beli, biaya legal, pajak pengalihan, dan biaya lain yang diatribusikan secara langsung. Selanjutnya, setelah pengakuan awal, pengukurannya itu bisa dilakukan di dua kondisi. Yang pertama, jika nilai wajar dapat diukur secara andal, dibedakan menjadi menggunakan nilai wajar dan setiap perubahan nilai wajar diakui langsung melalui laba rugi. Dan yang kedua, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka properti investasi dapat catat menggunakan model biaya yang diperlakukan seperti aset tetap sesuai dengan bab 17. Next. Selanjutnya bab 17, aset tetap. Nah, pada bab 17 ini itu membahas aset tetap, yaitu aset berwujud yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, direntalkan, atau digunakan untuk tujuan administratif.
Uh, pada saat pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan harga estimasi biaya pembongkaran jika itu ada. Nah, setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih salah satu dari dua model pengukuran. Yang pertama itu ada model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan penurunan nilai. Yang kedua itu model revaluasi, yaitu aset dicatat sebesar nilai wajar dan selisih revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Nah, khusus untuk aset tetap tanah itu harus didepresiasikan secara sistematis selama umur manfaat metode depresiasi dapat berupa garis lurus, saldo menurun, alat metode, dan unit produksi. Next, selanjutnya bab 18, aset tak berwujud selain goodwill. Bab 18 ini itu membahas tentang aset tak berwujud, itu seperti merek dagang, hak paten, lisensi, dan perangkat lunak. Pada saat pengakuan awalnya, aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan, baik yang diperoleh secara terpisah maupun melalui kombinasi bisnis. Dalam SAK entitas privat, seluruh aset tak berwujud dianggap memiliki umur manfaat terbatas, sehingga wajib diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diuji penurunan nilainya jika terdapat indikasi penurunan nilai. Biaya penelitian langsung itu dibedakan, sedangkan biaya pengembangan hanya dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tertentu. Hal ini itu bertujuan agar entitas tidak melebihkan nilai aset dalam laporan keuangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 19 ini kita membahas mengenai kombinasi bisnis dan juga goodwill. Di mana kombinasi ini mengartikan ketika satu perusahaan mengambil alih kendali atas perusahaan lain. Perusahaan yang mengendalikan itu disebut sebagai pengakuisisi, sedangkan yang diambil alih itu disebut sebagai pihak yang diakuisisi. Dengan penentuan berdasarkan kendali atas keputusan keuangan dan operasional. Dalam akuntansi kombinasi bisnis, pengakuisisi menghitung biaya akuisisi dan mengakui seluruh aset serta liabilitas pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar. Selisih antara harga akuisisi dan nilai wajar bersih serta bersih aset serta liabilitas itulah yang disebut dengan goodwill, di mana mencerminkan manfaat ekonomi masa depan seperti reputasi dan juga potensi laba. Goodwill kemudian diamortisasi selama umur manfaatnya, di mana maksimalnya itu adalah 10 tahun jika tidak dapat ditentukan, dan juga diuji penurunan nilainya secara berkala. Perusahaan juga wajib mengungkapkan informasi penting terkait transaksi akuisisi aset dan juga liabilitas yang diakui, serta perubahan nilai goodwill dalam laporan keuangan. Oke, next. Nah, untuk bab selanjutnya adalah mengenai sewa. Pembahasan tentang sewa, yaitu perjanjian penggunaan aset milik pihak lain dengan pembayaran tertentu dalam pembayaran tertentu. Jika dalam akuntansi entitas privat, sewa dibedakan menjadi sewa pembiayaan dan juga sewa operasi. Pada sewa pembiayaan, penyewa mengakui aset sewaan dan kewajiban sewa di laporan keuangan sebesar nilai wajar aset atau nilai kini dari pembayaran aset. Aset tersebut kemudian disusutkan, sedangkan pembayaran aset dibagi menjadi beban bunga dan pelunasan kewajiban. Sebaliknya, pada sewa operasi, penyewa tidak mengakui aset dan kewajiban, tetapi hanya menyatat pembayaran sewa sebagai beban secara merata selama masa sewa. Nah, bagi pihak pesewa, perlakuan akuntansinya itu menyesuaikan jenis sewa yang dilakukan. Pada sewa pembiayaan, aset sewaan dicatat sebagai piutang sewa dan pendapatan diakui selama masa sewa. Sedangkan pada sewa operasi, aset tetap dicatat sebagai milik pesewa dan pendapatan sewa diakui secara periodik. Bab ini juga yang mengatur transaksi jual dan sewa balik, di mana perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan nilai wajar transaksi. Selain itu, perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting terkait sewa seperti jumlah pembayaran di masa depan, syarat sewa, pendapatan sewa, serta pembatasan yang timbul dari perjanjian sewa, agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna. Oke, next. Nah, secara keseluruhan,
Untuk bab 13 sampai bab 20 itu adalah membahas bagaimana entitas privat itu harus bisa mencatat, mengukur, dan juga mengungkapkan berbagai aset serta transaksi penting dalam laporan keuangan. Tidak hanya serta-merta untuk perusahaan yang besar saja yang terdaftar di Bursa Efek. Standar-standar ini pun juga menekankan bahwa setiap aset mulai dari persediaan, investasi, properti, aset tetap hingga aset tak berwujud harus diakui berdasarkan manfaat ekonomik yang akan diperoleh dan juga diukur secara andal, baik menggunakan biaya, nilai wajar, maupun metode lain yang diperbolehkan. Selain itu, kombinasi bisnis serta transaksi sewa juga diatur agar laporan keuangan ini bisa menunjukkan substansi ekonomi yang sebenarnya, bukan hanya bentuk hukumnya. Secara keseluruhan, tujuan dari seluruh bab ini itu adalah memastikan bahwa laporan keuangan entitas privat tetap relevan, transparan, dan juga bisa dapat dipercaya sehingga mampu menggambarkan posisi keuangan dan juga kinerja perusahaan secara jujur dan juga lengkap. Oke, next. Nah, baik sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Andra Asmara, SEAK MSI, karena telah memberikan kepada kami arahan mengenai selama pembelajaran terutama tentang standar akuntansi hingga sampailah kita pada kelompok terakhir, kelompok kami yaitu membahas tentang standar akuntansi, standar entitas privat. Baik, sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dari kelompok kami dan juga apresiasi terhadap kelompok kami untuk mengerjakan materi ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.